Apa yang dimaksud dengan value system and leadership? Bahwa perubahan di sebuah organisasi itu yang paling besar ditentukan oleh leadership yang ada di dalamnya. Dia memegang peran 40% ya terhadap perubahan. Sementara sistem itu 35% dan value itu 25%. Menurut Bapak Ibu sekalian, peserta yang hadir pada siang hari ini, innovation itu ada di value, system, atau leadership. Inovasi itu adalah value, system, atau leadership. Coba ketik di chat Anda. Ya, saya cek ya di chatnya. Leadership. Ada Bu Nurul mengatakan itu adalah leadership. Oke. Then leadership. Oke. Ya. Tadi di atas. Tadi ada satu orang nulis value. Ya. Value. Selanjutnya ya. leadership. Bu Ahda value, ya. Bu Tila leadership value. Baik, semua mengatakan antara value, leadership, dan yang terbanyak mengatakan itu adalah leadership, ya. Nah, saya ingin katakan kepada Anda semua bahwa innovation itu adalah bagian dari value. Kalau dalam konteks perubahan, ya, dia adalah nilai. Inovasi itu bagian dari nilai. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di nilai-nilai perusahaan atau nilai organisasi, Anda akan temukan mungkin ada beberapa organisasi yang menuliskan bahwa salah satu nilai mereka adalah inovasi, ya, betul ya. Jadi apakah tidak ada kaitannya dengan leadership? Ada, kaitannya itu begini, ya. Ketika kita ingin menggiring perubahan sampai membawa orang dari denial kepada kondisi acceptance, maka yang harus Anda lakukan adalah pertama, Anda harus membangun why. Ya, Anda harus membangun why-nya dulu. Kenapa kita harus melakukan inovasi? Kenapa kita harus berpindah stage? Kenapa kita harus segera acceptance? Why-nya ini terlebih dahulu yang harus Anda bangun. Setelah itu, Anda perlu ajarkan kepada mereka how-nya. Baru what. Coba Anda perhatikan bagaimana leadership di tempat Anda, atau mungkin Anda bagian dari leadership di organisasi Anda. Betapa sering kali selama ini leader itu berfokus untuk menjelaskan what. Belum dia udah menjelaskan what. Pokoknya kita mau inovasi nih, ya. Dan kita akan jadikan sekolah kita begini begitu. Nanti teman-teman akan begini begitu. Anda akan melakukan ini, Anda akan melakukan itu. What-nya dulu yang disampaikan kepada timnya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka belum tahu apa sih manfaatnya saya melakukan ini dan bagaimana saya melakukannya. Tiba-tiba Anda kemudian dijali dengan berbagai macam what baru. Apa yang akan terjadi? Denial, penolakan. Anda tidak akan segera masuk kepada kondisi acceptance, begitu. Kenapa tadi dikatakan oleh Coach Rizky, ketika Anda dalam kondisi denial, berikan informasi sebanyak-banyaknya, ya. Disinilah peran leadership itu, Bapak Ibu sekalian. Disinilah peran leadership itu, oke? Jadi ketika leadership itu berfungsi dengan baik, maka dia akan bisa maka dia salahin ya. Dia harusnya ke sini dulu. Nah, leadership itu mampu menjelaskan ini dulu, why. Ya. Jadi kalau value itu tidak dikuasai dengan baik terlebih dahulu oleh leaders, ya, belum dia udah menjelaskan, memperkenalkan value baru. Kita punya value baru di perusahaan kita, organisasi kita adalah innovation. Maka kita harus menjadi sekolah yang inovatif, kita harus menjadi tim yang inovatif dan seterusnya, ngomongin inovasi terus. Tapi dia sendiri belum memiliki konsepsi yang kuat dan paradigma yang kokoh tentang inovasi yang dia omongkan itu, yang dia sampaikan dia itu, dan tidak memahami tentang bagaimana sebuah organisasi itu melakukan perubahan, maka dia sebetulnya sudah merencanakan sebuah kegagalan proses perubahan itu sendiri. Ya. Jadi perubahan itu selalu top down. Kenapa diawali dari leadership? Karena perubahan itu harus top down, Bapak Ibu sekalian. Tanpa leadership yang kuat, maka proses perubahan itu akan mengalami kelumpuhan di sana sini, begitu ya.
Nah, leadership yang akan menjelaskan tentang why, leader yang akan menjelaskan tentang how, leader yang akan menjelaskan tentang what. Tapi jangan salah prosesnya, diawali dengan why terlebih dahulu, baru how-nya, baru what. Nah, ketika kita menjejali informasi-informasi baru, kenapa kita harus melakukan inovasi, kenapa kita harus memiliki pandangan yang lebih terbuka, kenapa kita harus menggunakan sistem yang lebih baru, bernilai, dan menjadi solusi baru bagi tim kita, itu leader yang ngomong ya, leader yang ngomong. Nah, begitu Anda leader menjelaskan tahapan berikutnya ke how, akan ketemu dengan denial baru tuh. Jadi kondisi seperti yang digambarkan oleh Kubler-Ross itu sebetulnya akan terjadi terus-menerus, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya karena ada pandemi. Ketika Anda melakukan perubahan, apa yang dijelaskan oleh Kubler-Ross itu akan berputar terus-menerus. Akan selalu ada denial baru di dalam proses perubahan ini. Ya, ketika Anda sudah mulai menjelaskan tentang how, kok perangkat yang harus dikuasai, teknik-teknik, tools-tools yang harus dikuasai oleh tim Anda itu banyak banget begitu. Ya, itu akan muncul denial baru. Nah, disinilah kekuatan leadership kembali akan diuji. Ya, makanya leadership itu harus mampu menjadi seorang coach, harus menjadi seorang ayah, harus mampu menjadi seorang partner, harus mampu menjadi seorang teman, sahabat, dan seterusnya. Ya, leadership as a coach, leadership as a father, atau sekarang kita kenal dengan situational leadership, ya, itu sangat dibutuhkan karena dia harus mendampingi proses dari proses memahami why sampai dengan memahami what-nya. Nah, sistem ini yang akan, misalkan ketika innovation itu di SK-kan, innovation itu nanti ada berkaitan dengan remunerasi, begitu ya, berkaitan dengan tim inovasi misalkan harus mendapatkan remun baru, ada bonus dan seterusnya, itu hanya 35%, leadership 40%, dan value innovation itu sendiri itu hanya 25%. Jadi jangan berfokus untuk memperkenalkan value baru sementara leadership di situ belum selesai. Terus pertanyaannya mungkin begini, Pak, bagaimana kalau seandainya saya bukan bagian dari leadership, atau saya bukan bagian dari leader di organisasi saya, sementara saya ingin inovasi itu digemakan dan kemudian dijadikan sebagai arus baru di organisasi saya, begitu kan? Nah, kalau begitu berarti kan Anda hanya kemudian berputar-putar memahami, mengerti tentang inovasi, tapi Anda hanya punya porsi 25%, sementara yang 75% itu tidak Anda kuasai. Maka dari itu Anda harus punya kemampuan untuk menggoyang posisi leadership Anda. Begitu. Posisi leader-leader Anda. Pastikan leader-leader Anda berkenan untuk menerima informasi-informasi baru. Jadi persis seperti yang disampaikan oleh Coach Rizky tadi. Berarti yang harus digerojoki dengan info-info baru itu adalah leader Anda, begitu. Ya. Jadi ini kalau konteks yang diceritakan Coach Rizky dalam skema perubahan organisasi, gambarannya kurang lebihnya seperti ini, Coach Rizky.